Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk pembuatan objek part 1F untuk modeling kain batik. Modeling kain batik ini nanti ada hubungannya dengan fisik seperti tadi saya bilang. Fisik itu nanti dipakai untuk kesan lipatan atau jatuhnya secara natural. Jadi untuk kuda-kudanya ini tidak usah dihilangkan, kita nggak usah bikin file new baru. Sekarang kita langsung membuat sebuah mesh, shift A, mesh plane. Kita kira-kira misalkan kain batiknya kalau melihat gambar mungkin sedikit memanjang seperti ini, dan kalau melihat dari referensi yang saya bikin mungkin nanti kita kejar jatuhnya seperti ini gitu ya. Lalu biasakan kalau saya men-setting objek itu ada di atas sumbu X ya, di garis tanah. Jadi harus digeser dulu G, di set seperti itu. Lalu untuk lebar dan luas kain batiknya bisa disesuaikan aja. Kita bisa eksperimen dulu ya dengan ukuran seperti ini. Kita geser, tempatkan di atas palang kuda-kudanya, nggak usah terlalu jauh biar tidak tampak samping, misalkan sedikit aja. Terus agar lipatannya lebih dinamis dan bermain, kita geser setengah ke sumbu X, terus di rotate sedikit R, di Z seperti ini, terus kita geser ke sumbu Y sedikit majunya. Oke, ini persiapannya. Pak sering-sering save ya. Oke, selanjutnya untuk secara prinsip ketika kain itu nanti akan jatuh dan melengkung menimpa palang ini, dia itu harus bisa berbelok gitu ya. Artinya secara struktur dia harus punya vertex yang banyak. Caranya gimana? Paling cepat kita tekan Ctrl R aja, terus kita bagi scroll dengan banyak gitu ya. Di sini prinsipnya semakin banyak vertex yang dibikin, maka semakin halus lekukan kainnya, tapi efek negatifnya semakin berat juga nanti komputernya bekerja untuk mensimulasikan. Jadi kita coba dulu misalkan segini ya, klik kiri lagi, ini baru satu sisi di sumbu X. Sekarang kita bikin Ctrl R lagi di sisi yang lain, kira-kira seperti ini, sehingga punya banyak vertex. Kita masuk objek mode, lupa di save lagi. Langkah selanjutnya adalah kita masuk ke physics ya. Kita pilih dulu palangnya pertama. Nah, ini physics properties. Si palang ini kita jadikan sebagai barrier atau tabrakan ya. Kita pilihnya collision. Sementara tidak ada settingan yang diubah-ubah dulu. Terus untuk kainnya kita masuk ke physics juga, kita kasih cloth yang ini. Kita coba dulu sementara tanpa merubah settingan. Apa yang terjadi kalau kita tekan tombol play? Oke, ini bisa kelihatan bahwa ada bagian yang tembus, kain palang kainnya itu nembus ke kain.
Terus kalau di sini titik lantai, kainnya itu nabrak ke lantai ya, artinya kita butuh satu collision lagi, yaitu kita harus bikin lantai. Sama saja dikembalikan ke frame awal, kita bikin sebuah lantai, shift A, mesh, plane, kita skalain besar, kita seperti itu. Nah, kenapa kita penting untuk menambahkan atau menyeting objek itu di atas lantai, di atas sumbu X ya. Oke, si lantai ini kita kasih fisik sebagai collision. Tapi sama saya akan disembunyikan biar nggak terlalu mengganggu ya. Tekan H. Terus kita coba ulang play. Di sini bisa dilihat bahwa sekarang untuk bagian bawah kain itu udah mengikuti lantai ya, jadi tidak tembus ke bawah lantai. Untuk bagian atas masih bolong, masih tembus. Untuk bagian yang sini nggak tembus tapi ada jarak sedikit, tapi nggak apa-apa. Terus bisa dilihat bahwa kainnya itu masih kotak-kotak. Ini bisa kita siasati dengan klik kanan, shade smooth. Di sini juga bagian belakang ada kain yang saling tembus. Ini gejalanya nggak normal ya, harus dibetulin. Kita balik lagi ke frame awal. Untuk settingan kainnya kita bisa atur bagian bawah, ada yang namanya collision. Di sini ada self collision, jadi kainnya itu saling bertuburkan. Kita cobain lagi. Oke, di frame 150 kita stop dulu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sudah lebih baik ya, lebih lumayan. Bagian palang kainnya nggak lagi nembus atau nabrak kain. Bagian self collision, kalau kita mundurin, tidak saling nembus kainnya. Ya, sudah cukup lumayan. Di beberapa frame mungkin ada bagian yang masih tembus, nanti kita bisa pilih untuk frame rendernya itu mau di frame berapa. Kita cari posisi yang terbaik. Nah, menariknya di sini setiap settingan variabel yang kita atur di sini akan mengubah hasil. Contoh misalkan untuk kualitas collision antara objek kain dengan objek palang ini, ketika saya ubah kualitasnya menjadi lebih tinggi, misalkan 4 ya, kita play, nanti hasilnya berbeda. Ya, kerutannya, lekukannya itu jadi berbeda. Terus kita bisa juga lakukan penyesuaian, misalkan saya ingin dari contoh atas, tekan angka 7 tadi ya, saya ingin kain itu lebih ke kanan misalkan, untuk mencari bentuk lekukan yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Tapi ingat harus sering-sering nge-save ya, takutnya nge-hang dan nge-crash. Kita coba play lagi. Kita coba stop. Kita coba inspeksi lagi, kira-kira apakah ini sudah cukup baik atau belum lakukannya. Ya, di sini masih terlalu kasar sebetulnya bentuknya. Ini kemungkinan besar karena jumlah
jumlah loop cut-nya masih terlalu besar. Jadi kalau dari awal kita mau bikinnya dengan loop cut atau control R yang lebih banyak, itu mungkin akan menghasilkan uh, hasil yang lebih bagus kerutan jatuhnya ini. Cuma ada harga dan kualitas ya. Jadi ketika nanti kalian ingin mendapatkan hasil yang lebih bagus, maka durasi pengerjaan dan beban kerja komputer jadi lebih berat. Oke, kalau misalkan kita ulang lagi, misalkan saya ingin bikin kain lebih besar sedikit, terus kita tekan play. Baik, kita pause dulu di situ. Nah, ini mungkin udah lagi lumayan ya. Jadi sama seperti contoh yang target yang mau dikerjakan, sebetulnya lakukan kain itu bebas, tapi setidaknya uh, tidak terlalu flat gitu. Jadi untuk bagian kain itu bisa jatuh berlipat-lipat gitu, itu lebih bagus. Jadi untuk bentuk dan lakukan kainnya, silahkan kalian coba-coba dulu apakah nanti frame-nya berhenti di frame segini agar lakukan kainnya lebih maksimal, atau mau di frame sebelumnya. Nanti frame ini akan kita ambil untuk hasil render terakhir ya. Kira-kira seperti itu untuk penjelasan simulasi kain. Untuk settingan kain itu kalau dari sisi cloth settingannya seperti ini, tidak ada yang saya rubah. Tapi jangan merasa takut untuk mencoba merubah ya. Misalkan kalian penasaran nih, ini distance ini kalau diubah tuh efeknya apa ya, lalu friction ini kalau diubah apa aja nih dampak ke si simulasi kainnya. Malah saya menganjurkan kalian untuk mencoba-coba ini pressure-nya kalau dinyalain terus dinaikin sedikit, terus di play ulang tuh efeknya apa ya. Oh, ternyata terbang gitu ya. Udah dimatiin lagi kan, saya nggak butuh misalkan. Terus kalau internal spring ini apa ya fungsinya nih. Ya kan bisa lebih bagus ya. Tapi nanti kita bisa coba cek, kalau ternyata nggak terlalu banyak ngaruh mendingan nggak usah dipakai. Terus stiffness, mungkin dari namanya aja udah tahu ya, ini stiff itu berarti tingkat kekakuan si kainnya. Kalau digedein atau dikecilin nanti efeknya apa ya. Mungkin rasa-rasa penasaran seperti itu bisa bisa ditingkatkan gitu, biar kalian lebih lebih rajin nyoba gitu ya, ngulik gitu. Karena siapa tahu dengan ngulik seperti itu bisa dapetin hasil yang lebih bagus dari yang kita harapin gitu. Awalnya harapinnya cuma segini, ternyata setelah diulik jauh lebih keren, itu kan senengnya. Terus di sini ada vertex emas, ini mungkin berat dari vertexnya. Kalau dibikin lebih berat efeknya apa ya. Ya ini efeknya ternyata dia jadi bolong karena si kain itu kesannya jadi lebih berat gitu. Jadi mungkin kita kembali lagi ke semula ya, 0,3. Terus kalau settingan dari kayunya sendiri, collisionnya seperti ini. Kalau kalian mau lihat, kalau tadi single sidednya dimatikan,
Biasanya kalau ini masih nyala tuh hasilnya jadi lebih jelek. Ya, tapi ternyata tidak terlalu pengaruh, jadi nggak apa-apa dimatiin dulu. Terus jadi prinsipnya kalau ketika mau menambahkan sebuah objek apapun gitu ya, ada objek lagi di depannya dengan anggapan objek ini nanti akan ikut menjadi collision. Kita kasih collision, lalu kita play lagi. Ini juga nanti akan membantu sebetulnya kalau untuk mencari sebuah bentuk kerutan. Kalian bisa mengakali seperti ini juga boleh, cuma mesti dipertimbangkan baik-baik biar bentuknya nggak terlalu aneh. Contoh aneh ini maksudnya apakah bentuknya object collision ini harus balok seperti ini, atau bisa bola mungkin. Oh, belum saya kasih collision, sorry. Collision nyalain dulu, terus dibuka. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, bentuk di situ jadinya nggak enak gara-gara objeknya itu bola, atau mungkin penempatan bolanya yang salah, nggak di situ harusnya. Jadi dalam hal mengatur jatuhnya lipatan kain ini, kalian juga bisa berlatih untuk kepekaan diri ya, kira-kira ini tuh kerutan seperti itu enak apa enggak misalkan gitu ya. Jadi bisa bereksperimen, masih banyak bentuk-bentuk lain yang bisa dicoba. Jadi silahkan luangkan waktunya untuk mencari pola bentuk kain yang terbaik, yang sekiranya sampai kalian betul-betul puas gitu ya. Lihat dari berbagai macam arah. Kalau ternyata masih kurang puas, ya kuncinya berlatih terus ya sampai betul-betul ini memang yang gue pengenin gitu. Oke, untuk proses pembuatan kain menggunakan fisik saya rasa cukup sampai di sini. Kalian bisa eksplorasi lebih lanjut. Dan uh, untuk bentuk stool ini tambahannya belum ada di sini nih. Untuk yang G stoolnya saya minta kalian coba membuat sendiri dengan stool yang kalian inginkan ya. Bisa bentuknya seperti ini, bisa bentuknya seperti itu, atau bentuk yang lain, tapi setidaknya kalian coba bikin menggunakan cara yang sama seperti pada saat membuat kompor, canting, wajan, dan lain-lain ini. Prinsipnya sebetulnya sama kalau kita lihat dari tadi gitu ya. Pembuatannya menggunakan toolsnya itu lagi, shortcutnya itu lagi. Yang penting gimana caranya membuat sebuah objek dengan tools yang itu lagi tadi. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan di Google Classroom atau di CLS ya.